Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih sudah like videonya. Yang belum, bantu Mimin juga untuk like videonya dan berkomentar. Lanjut. Bab 1781. Saat ini Tang Zichen sedang terbang dengan kecepatan tinggi. Cepat, tunggu sampai dia menyusul. Aku sudah dalam kecepatan tercepatku, dan aku tidak tahu berapa lama gulungan akselerasi ini bisa digunakan. Aduh, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Ayo lari secepat mungkin. Mu Qianji berkata, jangan lari ke depan, lari ke samping. Saat ini kita jauh di depan Wang Pi. Untuk saat ini, jika kita lari ke samping, kita mungkin masih bisa tepat waktu. Juga, mari kita lari ke samping, lari sebentar dan kemudian berhenti, dan seterusnya. Hanya dengan begitu kita akan dapat menghindari Wang Pi. Dengan demikian, Tang Zichen segera bercabang dan berlari ke samping. Sisanya hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Tang Zichen menggunakan batas ke samping. Wang Pi lebih sulit menemukan jejak Tang Zichen untuk sementara waktu, dan menurut pemikiran normal, dia pasti terus bergegas maju. Dengan cara ini, Tang Zichen memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Beberapa menit kemudian, Wang Pi mengejar Tang Zichen ke tempat dia baru saja pergi ke samping. Seperti yang diharapkan, Wang Pi mengejar tempat itu dan benar-benar kehilangan semua jejak Tang Zichen. Wang Pi memindai tempat kejadian dan menemukan bahwa Tang Zichen tidak bersembunyi di sana, jadi Wang Pi terus mengejar. Dan pada saat ini, Tang Zichen telah terbang jauh ke samping, dan kemudian Tang Zichen terus terbang kembali ke samping, sehingga dia bercabang setiap kali dia terbang. Bahkan jika Wang Pi menyusul ketika dia pertama pergi ke samping, dia secara bertahap akan kehilangan arah Tang Zichen di belakangnya. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Haha, tanpa mengejar, kami berhasil menghindari membuka jejak Wang Pi. Tang Zichen tertawa. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa Wang Pi tidak mengejar kita? Tang Zichen mendengus, saya terbang menyamping setiap beberapa menit dan sekarang saya bahkan tidak tahu kemana saya terbang. Saya tidak percaya Wang Pi masih bisa mengejar saya setelah dilingkari puluhan kali, dan sudah setengah hari. Jika arah Wang Pi tidak meleset, dia pasti sudah menyusul kita sekarang. Mu Qianji juga tertawa, ya kami aman, tapi di mana kami sekarang? Kami bahkan tidak tahu posisi kami lagi. Air ringan berkata, sekarang yang terbaik bagi kita untuk bersembunyi di tempat dan keluar ketika kita telah melewati periode keamanan mutlak. Kalau tidak, jika kita terus terbang sekarang, bagaimana jika kita bertemu dengan Wang Pi? Saran Lightwater bagus, Zichen, mari kita bersembunyi di dasar laut dulu. Kita akan menggali lubang yang dalam dan bersembunyi di dalamnya selama 10 hari setengah bulan. Saat itu seharusnya sudah aman, dan Wang Pi pasti menang. Tidak memiliki kesabaran untuk melihat-lihat untuk kita secara membabi buta. Oke. Tang Zichen bergegas ke dasar laut, lalu membuang tali baja raksasa untuk menggali lubang di dasar laut, dan terus menggali sangat dalam demi keamanan. Sekarang selalu aman, lebih dari 100.000 meter dari tanah. Saya khawatir, bahkan jika Wang Pi lewat di permukaan, batu roh mungkin tidak dapat memindai tempat ini, kata Tang Zichen. Kalau begitu kita akan bersembunyi di sini dan keluar lagi dalam setengah bulan. Tang Zichen menghela nafas, kulit raja sampah ini telah mengacaukan rencanaku, dan aku tidak tahu apakah aku masih memiliki bagian dari relik baru yang akan lahir dalam beberapa bulan. Mu Qianji menghibur, relik semacam ini, bahkan kakak 7 laut berat datang ke sini secara pribadi. Kakak 7 laut berat, bahkan Wang Pi pun tidak cocok, mari kita lupakan saja. Meskipun relik itu berharga, hidup juga sama berharga. Jika ada orang kuat lainnya yang menemukan immortal ki di tubuhmu, bukankah itu akan lebih selesai? Tang Huan dan yang lainnya semua mengangguk menasihati Tang Zichen untuk menyerah. Peninggalan laut kematian yang baru lahir.
Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Ini bukan gayaku untuk berpikir bahwa di dunia fana, ketika aku masih di sekolah menengah Baiyun, aku dikenal sebagai dewa gila yang putus asa di kampus, serta penjahat nomor satu. Tapi sekarang aku harus bersembunyi dari musuh, dan aku tidak berani pergi ke bawah laut selama setengah bulan, sayangnya. Mu Qianji terdiam. Jam berapa ini, dan kamu masih mengambil cerita lama itu? Wang Pi itu setengah abadi. Energi abadi yang kamu miliki di tubuhmu hampir tidak memiliki keunggulan dibandingkan setengah abadi. Tidak seperti sebelumnya, orang terkuat yang kamu temui semuanya masih roh. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, merasa bahwa mulai sekarang, Tang Zichen benar-benar harus mulai berkultivasi sendiri secara resmi. Tepat pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba merasakan serbuan energi abadi di dalam tubuhnya. Mengapa energi peri di tubuhku berlarian? Mungkinkah Raja Pi mengejar kita? Mu Qianji dan yang lainnya semua terkejut. Jika itu masalahnya, bukankah itu pasti kematian dalam toples? Tang Zichen menutup matanya dan berkata, jangan bicara, biarkan aku diam dan diam. Setelah beberapa saat Tang Zichen membuka matanya dan berkata, saya merasa bukan Wang Pi yang mengejar kita, melainkan kita sangat dekat dengan Gua Batu Roh 9 Taois Iblis. Apa? Gua batu spiritual dari 9 iblis Taois. Semua orang terkejut. Ikuti saya. Tang Zichen segera mengendarai raksasa kabel baja dan menggali ke kedalaman dasar laut. Menggali dan menggali, setelah menggali sekitar puluhan ribu meter. Tiba-tiba aura yang kuat muncul dari dasar laut yang lebih dalam. Cepat terus menggali. Setelah menggali sekitar 1 jam lagi, tiba-tiba tanah runtuh. Boom! Tang Zichen dan yang lainnya jatuh ke dalam lubang besar, lubang bawah tanah yang terkubur setidaknya 150.000 meter di bawah laut. Zichen, cepat lihat! Teriak Mu Qianji, matanya melihat ke arah depan lubang, hanya untuk melihat sebuah rumah batu giok seputih salju di depannya. Rumah itu kecil, hanya lebih dari 300 meter persegi. Ada tanda pintu yang tergantung di luar kediaman, bertuliskan, 9 Dao Royal Residence. Surga, ini benar-benar kediaman Gua Raja Iblis 9 Daois. Tang Zichen dan yang lainnya menghela nafas dengan tidak percaya saat mereka melihat rumah putih seperti batu giok ini. Zichen, kami terlalu beruntung, hanya melarikan diri tanpa arah untuk menghindari pengejaran, dan sebagai hasilnya, kami melarikan diri ke kediaman Gua Raja Iblis 9 Taois, kata Mu Qianji. Ya, kami terlalu beruntung. Tidak, ini keberuntungan guru, kami semua mendapatkan restunya. Yan Xin Yi tersenyum. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku terlalu beruntung, tapi, di dunia bawah, 9 iblis Taois membimbing. Semua orang terkejut, sepertinya masuk akal. Tang Zichen melihat ke seluruh mansion yang dibangun dari batu roh dan tersenyum. Semuanya, hari ini, perbaiki sesuka hatimu, sejauh yang kamu bisa. Di masa depan tidak akan ada lagi batu roh untuk disempurnakan, dan bahkan jika ada, tidak mungkin batu roh akan mampu meningkatkan alam. Serang! Teriak Tang Zichen dan yang pertama berlari menuju gua batu roh di depannya, dengan Mu Qianji dan yang lainnya mengikuti di belakang. Bang! Tang Zichen kebetulan mencapai gerbang, tiba-tiba sebuah batasan tak terlihat muncul. Tang Zichen pusing karena tabrakan dan orangnya terpental beberapa puluh meter jauhnya. Semua orang berhati-hati, ada larangan perlindungan. Bang! Suara Tang Zichen baru saja jatuh, yang lain juga tidak dapat menenangkan diri dan menabraknya. Mengapa ada larangan? Omong kosong, pasti ada larangan. Setidaknya ini adalah rumah gua batu roh dari orang terkuat di dunia dari puluhan juta tahun yang lalu. Aku hanya tidak menyangka larangan itu akan dipertahankan sampai sekarang. Mu Qianji berkata, dasar larangan itu adalah batu roh. Masih banyak sekali batu roh. Tentu saja larangan itu tidak akan hilang. Hanya saja larangan ini menghabiskan tempat tinggal gua batu roh, dan telah dikonsumsi selama puluhan juta tahun.
Sekarang kita harus menemukan cara untuk memecahkan batasan terlebih dahulu. Kita tidak akan tahu sampai kita masuk dan melihatnya. Tang Zichen mempersembahkan pedang terbang surgawinya dan menggunakan Surah 18 Blades untuk menebasnya sebentar. Boom! Ada pantulan besar dan Tang Zichen terpental. Terlebih lagi, lengan Tang Zichen mati rasa dan jari-jarinya mengeluarkan darah. Ya Tuhan, batasan ini terlalu kuat, tidak bisa dipatahkan, kata Tang Zichen. Lalu apa yang harus kita lakukan, jika kita tidak bisa memecahkannya, bukankah kita harus menonton saja? Saya akan mencoba lagi. Tang Zichen menyingkirkan pedang terbangnya dan menekan tangannya pada pembatas, seluruh energi abadi tubuhnya merembes ke dalam pembatas. Bang! Tiba-tiba, pembatasan itu sepertinya merasakan sesuatu dan mengeluarkan suara berdebar. Baiklah, larangan itu rusak. Begitu mudah. Lagi pula itu adalah immortal ki dari 9 Daois Raja Iblis dan ini juga gua batu spiritual 9 Daois Raja Iblis, jadi ada semacam sensasi bersama kan. Tang Zichen adalah orang pertama yang memasuki Spirit Stone Cave Residence. Memang benar bahwa banyak batu roh di kediaman gua batu roh telah dikonsumsi oleh larangan tersebut, masih banyak furnitur yang terbuat dari batu roh di dalamnya, dan sekarang furnitur tersebut juga hilang, namun masih banyak batu roh di seluruh gua tinggal. Batu roh ini semuanya adalah batu roh kelas 7 dan 8. Jumlah totalnya sangat besar sehingga Tang Zichen tidak dapat menghitungnya. Terutama batu roh kelas 7, hampir 80%-nya adalah kelas 7, dan 20 dari 100% sisanya adalah kelas 8. Tang Zichen dan yang lainnya telah menembus ke tahap gangguan, semua batu roh kelas 7, Tang Zichen dan yang lainnya pada dasarnya tidak berguna, hanya batu roh kelas 8 yang masih bisa digunakan untuk mereka sempurnakan untuk terakhir kalinya. Tang Zichen masuk ke aula di gua batu roh, ada potret seorang pria yang tergantung di aula. Dia sendiri tidak bisa menjadi Raja Iblis 9 Dao kan. Tang Huan melihat potret itu dan berkata. Tang Zichen berkata, 10 kali dari 10, saya tidak berharap Raja Iblis 9 Taois terlihat seperti ini, ya. Tang Zichen naik dan melepas potret 9 Daois Raja Iblis dan tiba-tiba menemukan ada kompartemen penyimpanan kecil di belakang potret dan di dalam kompartemen penyimpanan masih ada banyak barang. Hei, masih ada barang. Semua orang berkumpul dan di bagian atas kompartemen penyimpanan ada sepucuk surat. Surat itu berwarna kuning, tetapi tidak busuk. Tang Zichen mengambilnya dan sangat berat dengan endapan bertahun-tahun. Surat itu berbunyi, jika Anda membaca surat ini, itu berarti Anda telah memperoleh relik yang saya tinggalkan, selamat untuk Anda. Saya tidak dapat membawa barang-barang ini, jadi saya akan menyerahkannya kepada mereka yang cukup beruntung untuk memilikinya. Dalam hidup saya telah membunuh banyak orang dan melakukan banyak hal buruk, jadi saya berharap mereka yang mendapatkan warisan saya akan belajar menjadi orang baik. Saya tidak akan berbicara tentang batu spiritual, tetapi selain batu spiritual, saya juga meninggalkan 190 gulungan, yang masing-masing memiliki fungsi yang sesuai untuk digunakan sesuka hati. Gulungan terkuat ini dapat menangani tahap kesengsaraan ke-6. Itu untuk dihadapi, membunuh tidak dapat dibunuh, tetapi itu cukup untuk digunakan untuk membuat pihak lain tetap hidup dan terkepung. Selain itu, 11 senjata sihir tingkat surgawi dan 18 kotak berisi berbagai pil-pil ini semuanya sangat tinggi grade dan paling buruk itu untuk digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tahap pemecah belah. Baiklah orang yang beruntung, saya harap Anda mendapatkan relik ini dan dapat menggunakannya dengan baik. Saya telah merasakan panggilan untuk naik, saya akan segera meninggalkan dunia ini. Saya harap ketika Anda membaca surat ini, saya masih bercampur dengan baik di alam abadi. Tang Zichen selesai membaca dalam satu nafas. Mu Qianji dan yang lainnya menghela nafas. Mungkin, ketika Raja Iblis 9 Dao meninggalkan surat ini saat itu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pada saat reliknya diperoleh, dia sendiri sudah terbunuh, hanya menyisakan sedikit jiwanya yang tersisa.
Tang Zichen segera mulai menghitung harta itu. 8 gulungan-gulungan formasi surgawi. Gulungan formasi surgawi ini dapat menjebak tahap ke-6 kesengsaraan. 9 gulungan dari masker abadi cahaya emas. Masker abadi cahaya emas ini adalah penahan, yang terkuat di antaranya dapat menahan tahap kesengsaraan ke-6. Itulah mengapa di antara relik, gulungan formasi surgawi dan masker abadi cahaya emas adalah yang paling banyak mahal. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan menyingkirkan 17 gulungan yang paling berharga. Ada juga gulungan serigala hijau dan gulungan 10.000 valet. Ini adalah yang terkuat untuk menghadapi tahap kesengsaraan kelima. Totalnya 28 gulungan. Ada juga gulungan percepatan roh surgawi, gulungan pelacakan 10.000 mil, total 16 gulungan. Gulungan percepatan roh surgawi ini dan gulungan pelacakan 10.000 mil keduanya cepat dan dikatakan bahwa tahap ke-6 kesengsaraan biasa bahkan mungkin tidak mampu mengejar. Yang ini juga sangat berharga. Sayangnya, itu hanya menambahkan hingga 16 gulungan. Itu terlalu sedikit. Mau terlalu kecil itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lu Yuxi bertanya, gulungan ini sangat kuat, bagaimana bisa dibuat? Semuanya dikorbankan oleh beberapa master setengah abadi, menurut apa yang mereka kuasai. Setiap gulungan sangat sulit untuk dibentuk, seperti pedang biasa, mengorbankannya untuk menjadi pedang terbang surgawi atau lebih tinggi, kesulitan dan waktu diperlukan dapat dibayangkan. Tang Zichen berkata sambil menghela nafas. Tang Zichen juga telah mengorbankan harta sihir sebelumnya. Dia telah menghabiskan banyak energi dan waktu untuk mengorbankan pedang terbang dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut ketika dia memiliki immortal ki, belum lagi yang biasa orang. Oleh karena itu, gulungan ini sangat berharga dan hanya bisa digunakan sekali. Melanjutkan inventaris. Gulungan formasi pengumpulan roh. Fungsi dari gulungan formasi pengumpulan roh ini adalah dapat mengumpulkan semua batu roh di area sekitarnya, dan kecepatan kultivasi akan meningkat secara eksponensial. Gulungan formasi pengumpulan roh tidak memiliki batas waktu. Sekali dibuka, selama ada persediaan batu roh yang cukup, itu bisa ada tanpa batas waktu. Jumlah batu roh yang dikonsumsi oleh formasi pengumpulan roh setiap hari adalah 100 batu roh kelas 7. Gulungan formasi pengumpulan roh 2. Tang Zichen berkata, kedua formasi pengumpulan roh ini, saya harus membangunnya di laut ke-7, jika tidak itu akan menjadi pemborosan sumber daya alam yang nyata. Sisa gulungan akan berurusan dengan kesengsaraan guntur tahap pertama hingga keempat. Ayo hitung pilnya lagi. 200 pil-pil roh pengembalian dan 311 pil-pil jade H. Tunggu, apakah ada pengantar? Apa itu pil peremajaan? Apa itu Yuji dan? Aku sudah berkultivasi sampai sini, hanya mengandalkan memurnikan batu roh, dan tidak pernah menggunakan yang lain sama sekali, jadi aku sama sekali tidak menyadarinya. Pil peremajaan, meminum salah satu pil ini akan memungkinkan jiwa kita memasuki ruang pemikiran di mana kita hanya memiliki diri yang utuh. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi, dan lebih dari 10 kali lebih kuat dari kultivasi biasa. Pil Yuji, pil ini dapat menyembuhkan bayi dengan cepat, meninggalkan bayi dalam kondisi paling muda, namun hanya efektif selama 10 tahun. Tang Zichen dengan sibuk berkata, pil ini cocok untuk bayi-bayi Yuan yang berusia lanjut. Light water, kamu bisa mencoba meminumnya. Terima kasih, Tang Sao. Terima kasih untuk apa, cobalah. Air ringan meminum satu pil, dan setelah beberapa menit air ringan melepaskan Yuan Yingnya, dan semua orang tiba-tiba melihat bahwa Yuan Ying yang sebelumnya berupa seorang wanita tua pucat kini berubah menjadi seorang wanita muda. Tentu saja, ini penampilan wanita muda bukanlah Light Water, tapi penampilan Blue Fox Lily ketika dia masih muda. Tang Zichen berkata, jadi seperti inilah rupa Blue Fox Lily ketika dia masih muda. Light Water, bagaimana rasanya? Air ringan sibuk berkata, rasanya jauh lebih energi, dan Yuan Ying kembali ke masa mudanya.
Yah, ketika Yuanying masih muda, secara alami lebih halus untuk berkultivasi itu benar-benar berkah bagi orang tua yang abadi. Apalagi, dan Mu Qianji tersipu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Apalagi, katakan, pil tanpa batas kekuatan musim semi. Mu Qianji memutar matanya. Apa kekuatan pegasnya? Don Zichen sibuk bertanya. Jangan berpura-pura. Beberapa wanita di sampingnya merasa malu. Tang Zichen tahu apa itu pil tanpa batas kekuatan musim semi dengan melihat reaksi Mu Qianji, jadi dia pasti sudah memakan pil kekuatan musim semi tanpa batas. Raja Iblis 9 Dao ini bahkan memiliki dan seperti ini. Mu Qianji hanya ingin melewatkan dan ini, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa pengantar mengatakan bahwa pil tanpa batas kekuatan musim semi bukan hanya untuk menggoda. Tunggu, pengantar pada pil tanpa batas kekuatan musim semi ini mengatakan bahwa jika Anda meminum pil tanpa batas kekuatan musim semi, Anda dapat menumpuk kultivasi dengan pasangan kultivasi ganda. Metode penggunaan khusus adalah menemukan lawan jenis dengan alam yang sama. Ambil pil ini bersama-sama, lalu lanjutkan, Anda dapat menumpuk kultivasi, dan efek kultivasi meningkat secara eksponensial, kata Mu Qianji. Tang Zichen tertawa, sudah kubilang, Raja Iblis 9 Dao tidak akan begitu bosan, memperlakukan afrodisiak sebagai harta, ternyata itu juga membantu kultivasi. Itu sama dengan pil peremajaan barusan, meskipun metodenya berbeda, efeknya serupa. Singkatnya, selama berabad-abad kultivator abadi yang tak terhitung jumlahnya telah menemukan segala macam metode untuk membantu kultivasi, dan pada akhirnya ada pil-pil ini. Pasti pil ini adalah yang luar biasa di antara pil yang tak terhitung jumlahnya, itulah sebabnya mereka dikumpulkan oleh Raja Iblis 9 Dao. Sayang sekali Tang Zichen juga mempelajari alkimia pada awalnya, tetapi kemudian Tang Zichen berangsur-angsur menjadi sepi. Bukan karena Tang Zichen akan ditinggalkan, tetapi sudah sulit untuk menemukan bahan di dunia spiritual ini. Bahan yang dibutuhkan untuk alkimia adalah harta dan kejeniusan yang sangat berharga, apalagi yang bisa disempurnakan jika bahan tidak bisa ditemukan. Karena itu, 18 kotak pil Raja Iblis 9 Daois sangat berharga, karena bahan untuk melatih pil ini sudah sulit ditemukan, seperti batu roh kelas 7 dan 8 yang akan punah. Tang Zichen tidak terus menghitungnya, terlalu banyak yang tidak baik untuk dihitung. Pil-pil ini dapat menjadi bantuan yang baik untuk kultivasi kita di masa depan. Setelah waktu ini akan sulit untuk menemukan batu roh untuk disempurnakan dan kita tidak akan dapat menemukan batu roh dengan tingkat yang lebih tinggi, jadi kita harus melakukannya. Mengandalkan kultivasi kita sendiri. Saya khawatir tentang apa yang harus dilakukan di masa depan ketika kita harus berkultivasi sendiri, tetapi sekarang kita memiliki pil ini untuk membantu kita, saya tidak terlalu khawatir, kata Tang Zichen. Mu Qianji berkata itu benar, tetapi bantuan hanyalah bantuan, pada akhirnya, masih membutuhkan banyak kerja keras untuk melakukannya, dan pil-pil ini, jika menyangkut seberapa banyak mereka sebenarnya akan menjadi dikonsumsi dengan sangat cepat. Jadi, pastikan untuk menyimpan uangmu, terutama gulungan bermutu tinggi itu. Tang Zichen memusatkan perhatiannya pada 11 artefak sihir tingkat surga. Hanya ada 11 artefak sihir tingkat langit dan tidak ada artefak sudo abadi. Sayang sekali, masuk akal untuk mengatakan bahwa Anda tidak bisa. Raja Iblis 9 Daois setidaknya adalah sosok yang luar biasa saat itu, bagaimana mungkin dia tidak memilikinya? Artefak sudo abadi. Yan Xin Yi berkata, mungkin, seperti Wang Suluo, artefak sudo abadi yang digunakan oleh Raja Iblis 9 Dao saat itu direnggut oleh orang lain setelah dia naik. Saat ini, Mu Qianji sedang sibuk berkata tunggu ada petunjuk tentang 11 artefak surgawi ini. Cepat baca. 11 artefak langit ini semuanya adalah pedang terbang dari berbagai bentuk, tetapi itu bukan hanya pedang terbang, tepatnya itu adalah satu set formasi pedang. 11 pedang terbang ini dapat membentuk satu set formasi pedang, yang sekuat artefak sudo abadi.
Ini adalah satu set formasi pedang yang pernah saya peroleh dari peninggalan kuno dan sekarang telah digunakan di dunia roh selama ribuan tahun, dan itu juga memungkinkan saya untuk secara bertahap menjadi lebih kuat di dunia roh, dan pada akhirnya itu sekuat mereka yang memegang senjata abadi semu, dan bahkan melampaui mereka. Tubuh Tang Zichen bergetar, tidak menyangka bahwa 11 senjata sihir itu tidak terpisah, tetapi terhubung bersama untuk membentuk formasi pedang, dan setelah membentuk formasi pedang itu akan sekuat artefak Sudo abadi. Hebat, maka aku akan memiliki harapan di masa depan, jika tidak akan sangat sulit untuk mendapatkan pijakan di 7 lautan dan menjadi pemain besar. Raja Iblis 9 Dao, kamu benar-benar meninggalkanku senjata yang bagus. Tang Zichen senang. Mu Qianji berkata, jangan bersuka cita terlalu dini, sama bagusnya dengan senjata Sudo abadi itu tidak dikatakan hancurkan senjata Sudo abadi itu. Jika alammu lebih rendah dari manusia, dan pihak lain memiliki Sudo abadi senjata dan kamu memiliki formasi pedang, kamu juga pasti tidak sebaik itu. Meskipun itu terkait erat dengan ranah saya sendiri, setidaknya itu memberi saya senjata yang dapat bersaing dengan artefak Sudo abadi. Sebaliknya, di ranah yang sama, jika saya menggunakan pedang terbang biasa dan orang menggunakan senjata Sudo abadi, saya tidak akan disiksa sampai mati. Tang Zichen mengambil 11 pedang terbang satu persatu. Tang Huan bertanya, apakah dikatakan bagaimana cara menggunakannya? Karena ini pertarungan pedang, selalu ada duel pedang, kan? Tidak. Tang Zichen tersenyum, langkah pertama adalah menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi harta sihirku, lalu kita bisa memikirkan sisanya. Mengatakan itu, Tang Zichen segera mulai memperbaikinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Tang Zichen menyempurnakan 11 pedang terbang. Namun, Tang Zichen sekarang sedikit terbebani oleh terlalu banyak senjata sihir di tubuhnya, jadi Tang Zichen melucuti senjata raksasa kabel baja dan senjata sihir lainnya, hanya menyisakan 11 pedang terbang ini. Aku akan memberimu semua ini, aku punya 11 pedang terbang ini, itu sudah cukup. Tang Zichen berkata bahwa borgol yang dilucuti dari tubuhnya mendorongnya ke arah mereka. Kemudian, pikiran Tang Zichen bergerak dan 11 pedang terbang itu segera melayang. Horizontal, vertikal, lurus, skimming, cutting, cracking, dan closing. Dengan pemikiran Tang Zichen, ke-11 pedang terbang dengan rapi dan seragam melakukan semua jenis gerakan menyerang, dan tampak seperti efek menari. Tang Zichen berkata, saya sudah tahu set duel pedang ini, tersembunyi di dalam 11 pedang, saya akan tahu ketika saya menyempurnakannya. Formasi pedang yang dibentuk oleh 11 pedang terbang ini disebut formasi pedang pengusir setan. Formasi pedang eksekusi. Wow, nama yang mendominasi. Oh, namanya tidak lebih dari kehidupan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan berlatih beberapa formasi pedang agung. Selalu ada 11 gerakan formasi pedang eksorsisme ini, dan 11 gerakan sulit untuk dipraktikkan, semakin kuat bergerak, semakin besar permintaan di alam. Sepertinya, aku tidak bisa berlatih satu gerakan pun sekarang. Bukankah itu sia-sia? Tang Zichen tersenyum, apa yang sia-sia, cepat atau lambat kita bisa berlatih. Baiklah, singkirkan gulungan dan pil ini dan yang lainnya. Pertama kita harus mulai memurnikan batu roh. Mari kita lihat ranah apa yang bisa kita tingkatkan dengan memurnikan kelas 8 batu roh di sini. Setelah itu, Tang Zichen mulai menyempurnakan batu roh kelas 8. 2 jam kemudian, ranah Tang Zichen telah naik dari peringkat pertama di Divide and Go. Bagi Tuhan langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh, langkah kedelapan, dan langkah kesembilan. Pada saat dia mencapai langkah ke-9 Divide, tingkat kenaikannya melambat. Tang Zichen agak cemas, mungkinkah dia hanya bisa naik ke langkah ke-9 dari Dao Divided God? Tidak bisa sampai ke langkah pertama dari tahap Mahayana. Tujuan Tang Zichen adalah menerobos ke tahap pertama tahap Mahayana.
Akhirnya, pada akhir 3 jam, Tang Zichen naik ke tahap pertama dari tahap Mahayana. Fiuh. Tang Zichen menghela nafas lega. Hanya dalam beberapa bulan, Tang Zichen telah melonjak dari tahap kedua dari tubuh gabungan ke tahap pertama dari tahap Mahayana. Setelah tahap Mahayana, Anda tidak dapat mengandalkan batu roh untuk memurnikannya, karena dunia roh ini tidak lagi memiliki batu roh bermutu tinggi. Tang Zichen berkata, baiklah, saya telah mencapai tahap pertama dari tahap Mahayana. Setelah hari ini, itu juga berarti bahwa di masa depan, hingga kenaikan, kita perlu mengkultivasi diri kita sendiri. Jika ada yang tidak memiliki ini kebetulan, mereka akan naik tanpa harapan. Tidak banyak yang bisa dikatakan, mulailah satu persatu, mungkin perlu beberapa hari untuk membantu Anda semua menyelesaikan pendakian. Ini kerja keras. Oh, omong kosong apa, mulai. Selama 3 hari setelah itu, Tang Zichen pada dasarnya membantu mereka berlima memurnikan batu roh kelas 8. Untungnya, batu roh kelas 8 memiliki penyimpanan yang cukup untuk memurnikan beberapa di antaranya. 3 hari kemudian, Qianji, Tang Huan, Yusi, dan Xin Yi semuanya berada di peringkat pertama tahap Mahayana, dan tentu saja, Lightwater juga berada di peringkat pertama tahap Mahayana. Semuanya, mereka semua berada pada tahap pertama dari tahap Mahayana. Tahap Mahayana sudah dianggap sangat kuat alam kedua dari belakang dalam budidaya keabadian. Setelah tahap Mahayana itu adalah kesengsaraan, dan hanya satu kesengsaraan berarti menjadi setengah abadi. Fiuh. Tang Zichen meregangkan punggungnya dan akhirnya selesai. Terima kasih, Tang Sao. Terima kasih. Semua orang mengucapkan terima kasih kepada Tang Zichen. Kebaikan yang luar biasa ini benar-benar tidak dihargai. Jangan terlalu gemuk, aku tidak tahan. Tang Zichen terdiam beberapa saat. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu kalian, dari tahap pertama tahap Mahayana, melewati perampokan, dan kemudian naik. Kalian semua perlu mengkultivasi diri sendiri, tentu saja, saya juga sama. Memiliki beberapa pil 9 Dao Raja Iblis, jadi seharusnya lebih mudah bagi kita untuk berkultivasi di masa depan daripada orang kebanyakan. Saya percaya bahwa dalam 300 tahun, paling lama 500 tahun, kita pasti bisa memasuki setengah abadi dan bahkan melambung tinggi. Apakah kalian semua percaya diri? Di sana, meskipun dikatakan bahwa ada, kecuali Muqianji, yang lebih percaya diri di dalam, sisanya tidak terlalu percaya diri, terutama Lightwater, yang paling tidak percaya diri. Tang Zichen melirik ke gua batu roh. Batu roh kelas 8 telah banyak disempurnakan oleh mereka, namun, masih ada beberapa persediaan yang tersisa. Batu roh kelas 8 yang tersisa ini masih cukup untuk berapa banyak orang naik ke tahap Mahayana? Tanya Muqianji. Paling banyak 5 kurasa. Itu tidak buruk, masih ada 5 tahapan Mahayana lagi yang harus dibuat. Tang Zichen berkata, batu roh kelas 7 yang tersisa lebih dari cukup. Batu roh kelas 7 ini cukup untuk membuat 50 divisi. Di masa depan, kami akan mempercepat siapapun yang ingin kami lihat untuk menjadi pengalih perhatian. Itu tidak bisa disia-siakan seperti ini. Kita bisa menggunakan batu roh kelas 7 ini untuk menggunakan mutiara pengumpul roh. Benar, aku hampir lupa, di masa depan, ketika Spirit Gathering Pearl kita dibangun itu juga harus datang. Batu roh kelas 7 ini juga tidak bisa disia-siakan begitu saja. Baiklah, kita hampir selesai di sini. Mari kita singkirkan batu roh ini dan kemudian kita bisa pergi dari sini. Bagaimana jika kita bertemu dengan Wang Pi? Tang Huan sedang sibuk. Tang Zichen mendengus menghina, meskipun aku tidak bisa membunuhnya, apakah menurutmu aku akan takut padanya jika aku bertemu dengannya lagi? Percaya atau tidak, aku akan mengeluarkan gulungan untuk menjebaknya sebentar lagi. Ya, kami tidak takut padanya lagi, tapi kami tidak memiliki banyak gulungan untuk disia-siakan, jadi kami harus menyimpannya.
Kamu harus bergegas sekarang dan melatih formasi pedangmu, dan ketika kamu selesai melakukannya dan Anda telah mencapai tahap pertama kesengsaraan, saya pikir mungkin Anda tidak akan takut pada Wang Pi. Kenapa rasanya berurusan dengan kulit raja masih sangat jauh? Orang-orang setengah abadi. Tang Zichen menyimpan semua batu roh di cincin spasialnya, lalu mereka melewati lubang yang baru saja mereka buat kembali ke laut. Saat pikiran Tang Zichen bergerak, 11 pedang keluar bersamaan dan terbang melingkar di sekitar lingkar Tang Zichen, saat jari-jari Tang Zichen menggambar lingkaran. "Te Zichen, jangan nakal," teriak Mu Qianji. "Bagaimana aku nakal? Kamu tidak hanya secara acak memamerkan pedang ini, lihat dan bawa pergi dalam sedetik." "Haha, apa menurutmu gulunganku itu hanya untuk pertunjukan? Gulungan itu, yang terkuat yang dapat kamu lakukan hanyalah menangani tahap ke-6 kesusahan, dan itu tidak termasuk orang kuat dengan senjata abadi semu, jangan menyesal dibawa pergi." "Baiklah, tidak bisakah aku menyingkirkannya begitu saja?" Tang Zichen menyingkirkan 11 pedang terbang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya, "Kemana lagi kamu lari?" Tang Zichen balas membentak dan menemukan Wang Pi berdiri tidak jauh di belakang mereka. Tang Zichen kaget, bahkan tidak tahu kapan Wang Pi berdiri di belakang mereka. Sepertinya Tang Zichen masih jauh dari setengah abadi sejak dia naik ke tahap Mahayana. "Tang Zichen, lari terus berlari, jika aku membiarkanmu berlari kali ini aku akan menulis 2 kata Wang Pi mundur." Wang Pi memancarkan tekanan kuat ke seluruh tubuhnya. Tang Zichen menemukan bahwa mereka semua, sekaligus tidak bisa bergerak, seolah-olah membeku di udara. Tang Zichen mendengus, "Wang Pi, kamu akan menyesalinya." "Menyesal? Konyol." "Tapi Tang Zichen, sekarang aku senang membiarkanmu pergi setengah hari yang lalu, jika tidak bagaimana kamu bisa mendapatkan harta baru, jika aku tidak salah kamu hanya di bawah dari laut, kamu seharusnya menemukan semacam harta karun. Serahkan 11 pedang terbang tadi." Wajah Wang Pi dingin, tapi tentu saja, dia juga senang di dalam. Tang Zichen berkata, Wang Pi, jika sebelumnya, saya benar-benar tidak akan memiliki perlawanan apapun, tetapi sekarang berbeda." Setelah mengatakan itu, pikiran Tang Zichen bergerak dan sebuah gulungan muncul. Bang! Gulungan itu langsung terbuka, dan dalam sekejap itu menyelimuti radius beberapa ribu meter. Itu adalah gulungan formasi dengan nama gulungan formasi naga langit, dan gulungan formasi naga langit ini, yang terkuat yang bisa menjebak tahap keempat kesengsaraan, cukup untuk menjebak Wang Pi. Wajah Wang Pi menjadi pucat dan berkata dengan kaget, "Formasi kelas 9. Ini, bagaimana ini mungkin?" Tang Zichen mendengus, "Wang Pi, ini hanya salah satu gulungan yang saya dapat. Apakah Anda ingin mencoba dan melihat apakah Anda dapat memecahkan gulungan ini?" "Anda." "Benar, gulungan formasi ini, durasinya, 2 bulan. 2 bulan. Wajah Wang Pi tercengang, bukankah ini berarti dia akan terjebak selama 2 bulan? Hahaha, Wang Pi, nikmati masa tinggalmu di sini selama 2 bulan. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen pergi dengan putus asa. Mau bagaimana lagi, gulungan Tang Zichen ini hanya bisa menjebak makhluk setengah abadi ini, jika tidak Tang Zichen benar-benar ingin membunuhnya. Wang Pi berusaha mengejarnya. Bang! Formasi tak terlihat menghentikannya, dan dia tampak seperti lalat yang telah dikurung dan menggedor-gedor. Wang Pi meraung tidak senang dan marah. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkan harta di Tang Zichen, dia akan terjebak di sini selama 2 bulan. Tang Zichen menginjak pedang terbangnya dan dengan cepat terbang melintasi langit laut kematian. Setelah terbang sekitar 1 hari, Tang Zichen tiba-tiba melihat sebuah kapal yang dikenalnya di permukaan laut. Hei teman-teman, lihat kapal di laut itu, apakah itu yang membantuku sebelumnya? Ada seorang wanita berbaju putih di kapal, dan dia memberiku gulungan yang dipercepat. Lupakan saja, turun saja dan lihat. Don berkedip dan berlari, mendarat di geladak. Orang-orang apa?
Beberapa pembangkit tenaga panggung Mahayana segera keluar. Tang Zichen berkata, "Maaf, saya hanya ingin melihat apakah kapal Anda ini, apakah ini yang saya temui sebelumnya, apakah Anda memiliki wanita cantik berbaju putih di sini?" Detik berikutnya, seorang wanita berbaju hijau keluar dari kabin dan berkata, "Ini kamu." Ketika Tang Zichen melihat wanita berpakaian hijau itu, dia tiba-tiba teringat bahwa wanita berpakaian hijau ini adalah wanita berpakaian putih sebelumnya. "Halo, saya tidak berharap akhirnya menemukan Anda. Nama saya Tang Zichen. Terima kasih atas bantuan Anda kemarin lusa. Saya bisa menyingkirkan pria kuat di belakang saya yang memburu saya," kata Tang Zichen. "Terima kasih." Wanita cantik berbaju hijau itu berkata, "Sama-sama, saya hanya mengangkat tangan." Seorang pembangkit tenaga listrik Mahayana sibuk berkata, "Keluar, angkat tanganmu." Tapi kamu memberinya gulungan akselerasi, dan itu adalah gulungan yang disayangi. "Baiklah, usil." Wanita berpakaian hijau itu menegur sebentar. Tang Zichen tentu tahu bahwa gulungan akselerasi itu pasti sangat berharga. Tang Zichen berkedip dan mengeluarkan sebuah gulungan yang hampir berharga dan berkata, "Ini adalah kompensasiku untukmu. Kamu juga memilikinya." Wanita berpakaian hijau dan beberapa pembangkit tenaga panggung Mahayana itu terkejut. Lagi pula, gulungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa, apalagi keluarga besar. "Sudahlah, bagaimana aku memilikinya, terima kasih telah menyelamatkanku. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan nama gadis itu." "Nona muda Mo Yuyan, dari dinasti budidaya 6 Lautan Mo." "Dari 6 lautan, kupikir kamu sangat murah hati, kamu dari 7 lautan." Tang Zichen tertawa. Total 7 lautan berat hanya 5 keluarga besar, mereka semua mengendalikan artefak sudo abadi, jika tidak mereka tidak akan bisa mendominasi 7 lautan berat untuk waktu yang lama, kata Mo Yuyan sambil tersenyum. Tang Zichen memandang Mo Yuyan, dia selalu merasa bahwa senyumnya mirip dengan seseorang yang dia ingat, tetapi dia tidak dapat memikirkan siapa itu saat ini. Terlebih lagi Tang Zichen merasa bahwa Mo Yuyan memiliki kedekatan khusus dengannya, itu adalah perasaan yang aneh. "Rekan Daois Tang, jika Anda tidak terburu-buru, mengapa Anda tidak duduk di kapal saya dan minum teh atau sesuatu untuk dimakan? Sejujurnya, saya ragu bahwa saya ingin bertanya kepada Anda." Mo Yuyan meminta. "Oke." Tang Zichen mengangguk dan setuju. Tang Huan, beberapa orang di belakang, dengan sengaja berkata kepada Mu Qianji, "Lihatlah dia." Begitu dia melihat seorang wanita cantik, dia mengatakan ya untuk semuanya, kamu juga mengatakannya sedikit. Mu Qianji terdiam, "Aku tidak peduli." Tang Zichen memasuki kabin dan duduk di kabin mewah, dan Mo Yuyan memerintahkan pelayannya untuk membawakan teh. Mo Yuyan bertanya, "Rekan Taois Tang, saya melihat penampilan Anda cukup muda, saya berani bertanya berapa usia Anda tahun ini?" "Sejujurnya aku baru berusia beberapa tahun." "Begitu muda?" Nona berbisik, "Bagaimana denganmu?" "Aku bahkan belum 30. Kamu juga masih muda, sungguh luar biasa kamu telah mencapai tahap kombinasi di usia yang begitu muda." "Tang Zi," seru menteri. Tang Zichen berpikir bahwa dia adalah satu-satunya di dunia yang dapat berkultivasi sejauh ini pada usia yang begitu muda. Mo Yuyan merasa malu. "Taois Tang bercanda, sebenarnya, saya memiliki alam tahap kombinasi ini hari ini, itu sama sekali bukan hasil dari kultivasi langkah demi langkah saya. Sejujurnya itu adalah hasil dari kerabat dekat saya, dia adalah pembangkit tenaga setengah abadi, dia berusaha keras untuk mengkonsumsi kultivasinya sendiri untuk membantuku memperbaiki batu roh sedikit." Tang Zichen tidak berpikir bahwa ada orang yang bisa seperti ini, namun, pusat kekuatan setengah abadi, mereka juga memiliki ki setengah abadi di tubuh mereka. Meskipun itu tidak semurni ki abadi dalam tubuh Tang Zichen, tapi itu masih dalam kategori ki abadi, jadi wajar saja, mereka juga bisa menjadi orang untuk mempercepat pemurnian batu roh.
Jika memang ada pembangkit tenaga setengah abadi yang mau bekerja keras dan menghabiskan waktu mereka kultivasi untuk membantu orang lain, mereka memang bisa melakukannya. Mo Yuyan berkata, rekan Daois Tang, kamu juga sangat muda, dan wilayahmu melampaui wilayahku. Kupikir, seperti aku, kamu juga berkultivasi dengan bantuan pembangkit tenaga setengah abadi. Tang Zichen tersenyum, sejujurnya, meskipun saya tidak berkultivasi dengan bantuan setengah abadi yang kuat, saya mirip dengan Anda, mengandalkan sejumlah besar batu roh untuk berkultivasi. Tampaknya keluarga rekan Daois Tang juga terkenal, biar ku tebak kamu pasti dari 5 keluarga super 7 lautan, kan? Mo Yuyan menebak. Haha, tebakanmu salah, sebenarnya aku tidak punya keluarga sama sekali, saat ini aku bahkan tidak punya rumah di 6 lautan, apalagi tempat itu di 7 lautan. Kenapa, lalu bagaimana kamu bisa berlatih begitu cepat dan kamu mengeluarkan gulungan akselerasi secara sepintas? Sebenarnya aku baru mendapatkannya belum lama ini, aku mendapatkannya dari peninggalan tertentu di lautan kematian. Tidak heran, Taois Tang juga terlalu beruntung. Haha, lumayan. Ngomong-ngomong, barusan Yuyan apa yang harus kamu tanyakan padaku? Ini. Kamu mungkin juga terus terang. Taois Tang, aku hanya ingin bertanya apakah kita pernah bertemu sebelumnya. Kurasa tidak, tapi aku punya rasa sayang yang aneh pada Miss Whispering, entah kenapa. Kamu juga. Mo Yuyan kaget dan sibuk berdiri. Mungkinkah Nona Yuyan juga memiliki perasaan sayang kepadaku? Mo Yan sibuk mengangguk. Haha. Tang Zichen tertawa. Mo Yuyan tersipu dan bertanya, apakah kita, seperti, mengenal satu sama lain di kehidupan sebelumnya? Tang Zichen berkata, Nona Yuyan terlalu percaya tahayul, meskipun orang memiliki kehidupan lampau tidak mungkin bagi mereka untuk mengingat kehidupan lampau mereka. Lalu mengapa kita merasakan kasih sayang satu sama lain? Hehehe, tawa sombong dari Don. Apa yang Anda tertawakan? Nona Yuyan benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Kalau begitu maafkan Tang karena lancang, tapi ini biasanya karena kedua pihak yang bertemu satu sama lain jatuh secara misterius pada pandangan pertama. Maksudmu aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama? Mo Yuyan terkejut. Tang Zichen tersenyum, saya pikir seharusnya begitu tapi saya hanya bisa meminta maaf kepada Yuyan, saya sudah memiliki pasangan Taois. Untuk apa kamu menolak begitu cepat? Aku belum mengakui apakah aku benar-benar jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Mo Yuyan memutar matanya, Tang Zichen terlalu lugas, terlalu tidak tahu malu. Haha, itu bagus. Mo Yuyan tersipu dan bertanya, kalau begitu apakah kamu juga jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Bersambung.